Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan pagi hari ini, tema kita Sirah Nabawiyah pada judul Ghazwah Bani Quraidah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Perang Bani Quraidah yang di dalam bahasa Arabnya disebut dengan Ghazwah Bani Quraidah. Ini menandakan bahwa pertempuran ini dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kalau peperangan yang dipimpin oleh Nabi, Sirah menyebutnya dengan sebutan Ghazwah. Kalau dipimpin oleh sahabat disebut dengan Sariyah, sama-sama ekspedisi militer. Dan ini merupakan warning terakhir kepada kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini ada 3 kabilah besar. Bani Qainuqa yang pertama kali diusir karena melecehkan wanita muslimah yang mengakibatkan terbunuhnya seorang pemuda muslim. Kabilah yang kedua yang terusir Bani Nadir karena meracun Rasulullah SAW. Adapun Bani Quraidah terprovokasi ketika Huyai bin Akhtab, salah seorang pemimpin Bani Nadir yang terusir, memprovokasi agar ikut serta dalam pasukan Ahzab dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Bani Quraidah, satu-satunya kabilah Yahudi yang masih tinggal di Madinah ini, memang memiliki posisi yang sangat strategis untuk menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari belakang. Kita bisa saksikan kondisinya di mana mereka berada di belakang perkampungan kaum muslimin di wilayah selatan, sementara pada waktu itu kaum muslimin sedang fokus dan konsentrasi di parit, di Khandaq. Karena itu provokasi dari Huyai bin Akhtab ini sangat rasional menurut mereka untuk ikut terlibat dalam perang Ahzab, apalagi dijanjikan lalu diproyeksikan bahwa peperangan ini akan dimenangkan oleh sekutu.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata akhirnya mereka buktikan mereka menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peperangan ini termasuk peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan penyikapan manajemen emergensi. Artinya tidak bisa ditunda-tunda. Ini harus segera demi eksistensi wibawa kaum muslimin, demi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kaum muslimin berada di Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril. Ketika Nabi SAW pulang dari Ahzab, dari Khandaq, sudah sekian lama, lebih dari sebulan di Khandaq, Nabi SAW melepaskan pakaian perangnya. Ada keinginan untuk rehat, ada keinginan untuk istirahat sejenak. Ketika Nabi membuka pakaian perangnya, Jibril mengatakan, "Qad wada'ta as-silah, wallahi ma wada'nahu." Apakah kalian sudah mau istirahat, meletakkan senjata, sementara kami belum meletakkan senjata? Ini menandakan bahwa para malaikat ikut terlibat dalam setiap peperangan di mana kaum muslimin melakukan peperangan. Sehingga kita mesti meyakini bahwa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut serta dalam setiap peperangan yang disertai oleh kaum muslimin. Kata Jibril, kami belum meletakkan senjata. Sehingga Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, "Fakhruj ilaihim." Berangkatlah ke sana, ke mereka. Nabi SAW menanya, "Ila aina?" Kemana kami akan berangkat? "Hauna," wa asara ila Bani Quraidah. Maka Jibril pun menunjuk tempat yang dimaksudkan itu adalah tuh di sana tuh, di selatan, tempatnya Bani Quraidah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membayangkan bagaimana Madinah yang pada masa Rasulullah SAW luasnya seluas Masjid Nabawi di hari ini. Jadi kalau kita membayangkan seberapa besar Madinah pada masa Rasulullah SAW, itulah Masjid Nabawi saat sekarang ini. Sehingga ketika ditunjuk ke arah selatan, yaitu Bani Quraidah, Nabi SAW pun mengumpulkan para sahabat, lalu mengumumkan kepada mereka bahwa kita harus segera berangkat ke Bani Quraidah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maklumatnya adalah la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nabi SAW menyampaikan hal ini pada saat ba'da zuhur, siang. Ini artinya harus segera berangkat, emergency, tidak bisa ditunda-tunda. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bila tanpa iman mereka akan menyampaikan kepada Rasulullah, "Kita sudah sebulan lebih di Khandaq, berikanlah waktu sejenak saja. Mungkin gak perlu berhari-hari, cukup 1 jam atau 2 jam. Kami istirahat saja dulu." Nabi SAW tidak memberikan ruang itu. Betapa emergensinya persoalan ini demi keamanan, ketertiban, persatuan, dan kenyamanan kaum muslimin. Maka terkumpullah
3.000 kaum muslimin yang bisa diberangkatkan ke Bani Quraidah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Quraidah ini sesungguhnya mereka punya keturunan dari nabi yang baik, yaitu Nabi Harun. Jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Harun itu lembut sekali. Nabi Harun ini santun sekali, yang menjadi saudara Nabi Musa alaihissalam untuk menyelesaikan urusan Bani Israel. Dia lebih mempertimbangkan aspek persatuan, beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika melihat kaumnya melakukan pembangkangan dan keingkaran, Nabi Musa menggunakan kekerasan, tetapi Nabi Harun tidak. Nabi Harun menggunakan pendekatan yang santun. Karena memang watak Bani Israel ini sering membangkang, sehingga tidak mengalami perubahan. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam pergi belajar menjumpai Nabi Khidir, ada waktu di mana terjadi kevakuman mengelola Bani Israel. Maka Nabi Harun yang ditugaskan untuk membina Bani Israel. Pulangnya Nabi Musa mendapatkan Bani Israel tidak mengalami perubahan, bahkan sedikit-sedikit mengalami penyimpangan. Ini yang menyebabkan Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa lembutnya Nabi Harun ini sesungguhnya. Jadi Bani Quraidah sesungguhnya berasal dari keturunan Nabi Harun. Ketika terjadi peperangan, mereka melakukan migrasi dan besar-besaran ketika terjadi peperangan berhadapan dengan Romawi. Namun Bani Quraidah ini memiliki kemampuan yang di atas rata-rata kabilah Yahudi yang lain, baik dalam diplomasi maupun dalam kecakapan mereka mengelola wilayah, sehingga Bani Quraidah memiliki kemampuan yang lebih dari mereka. Akan tetapi ketika bangsa Arab tinggal di wilayah Madinah ini, mereka tidak bisa bersaing dengan bangsa Arab, dan akhirnya bangsa Arab ini lebih dominan di wilayah Madinah Al-Munawwarah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Madinah kemudian menempatkan, merelokasi di mana orang-orang Yahudi tinggal, di mana orang-orang Arab itu tinggal, sehingga kemudian bisa kita ketahui profil tempat tinggal orang-orang Yahudi di Madinah. Namun saat sekarang ini hanya berupa puing-puing yang kita bisa lihat, benteng-benteng yang bisa kita lihat, di mana mereka tinggal di wilayah Madinah. Alhamdulillah, pemerintah Saudi cukup perhatian dalam urusan situs-situs bersejarah, sehingga kondisi keadaan di mana perkampungan Yahudi ini tetap dipelihara. Lalu didirikan masjid sebagai penanda bahwa dulu pernah Rasulullah bersama para sahabat menaklukkan wilayah Yahudi di tempat itu. Kalau kita ziarah, kita bisa menemukan puing-puing ini yang sekarang berupa masjid untuk menjadi tempat di mana dulu kaum muslimin menaklukkan wilayah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada tahun 5 Hijriah, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena terprovokasi. Yang kedua, menyerang kaum muslimin dari belakang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kemudian perintahkan kepada para sahabat
untuk datang ke tempat itu. Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk tidak ada jeda, berangkat segera. Hal ini difahami dari perintah Rasulullah SAW. Jangan sholat asar sebelum di Bani Quraidah. Seperti kalimat letternya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka difahami oleh para sahabat, ini berarti harus segera dilakukan. Maka mereka pun berjalan ke Bani Quraidah. Ternyata di pertengahan jalan sudah asar. Kalau saja dilanjutkan perjalanan, maka sampai di Bani Quraidah maghrib. Mereka sudah perkirakan kita akan maghrib di Bani Quraidah. Terjadilah dua pendapat di kalangan para sahabat. Akhirnya sebagian karena khawatir takut tidak kebagian waktu asar, mereka sholat di pertengahan jalan. Yang satu tetap melanjutkan perjalanan, sholat asarnya di Bani Quraidah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengalaman ini sudah mereka dapati dari perang Ahzab. Di perang Ahzab, Rasul melaksanakan sholat 4 sholat dalam satu waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dijadikan satu waktu dilaksanakan pada waktu sholat isya. Karena situasi dan keadaan. Anak saya paling senang kalau sholatnya di jam kosong kayak begini, dirapel. Jadi kalau piknik, safar, berpergian, mereka suka karena sholatnya di korting kata mereka. Jadi, kalau bisa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dijadikan satu. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu perang Ahzab. Maka sahabat ini yang sholat nanti saja di Bani Quraidah atas pengalaman di perang Ahzab, Nabi pernah melakukan hal yang semacam itu, sehingga mereka menunda sholat asarnya, mereka lanjutkan perjalanan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah fikih. Ketika hal yang semacam itu sampai beritanya di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menyalahkan satu dan yang satunya lagi. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena dua-duanya melaksanakannya tidak sempurna. Yang melaksanakan sholat asarnya di pertengahan jalan tidak sempurna. Yang melaksanakan sholat asarnya di Bani Quraidah juga tidak sempurna. Sehingga Nabi memberikan restu kepada keduanya. Ini masalah fikih. Karena itu masalah fikih fleksibel, elastis, bergantung pada kondisi dan keadaan dengan memahami nas tekstual. Ketika kita mendapatkan pemahaman atas tekstual itu, maka kita boleh melaksanakannya berdasarkan dalil yang kita yakini. Alhamdulillah, mazhab di Indonesia mayoritas Syafi'i. Syafi'i ini dalam memandang ketentuan fikih ini lebih modern. Pertama, pengalaman beliau dari tinggal di daerah minoritas, kemudian tinggal di daerah yang mayoritas, dari Palestina ke Mekah ke Madinah, kemudian di daerah yang heterogen di Mesir, sehingga pandangan-pandangan Imam Syafi'i lebih modern. Dan alhamdulillah mazhab terbesar di Indonesia Syafi'i. Ketika ada satu mazhab yang berpandangan dengan cara pandang dalilnya, maka boleh. Tidak ada satu ketentuan untuk menunjuk atau menganggap pendapat dan pandangan yang lainnya keliru dan salah. Misalnya kita di masa pandemi ini, secara normal sholat di masjid sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Tapi dalam kondisi pandemi bisa jadi sholat di rumah menjadi wajib. Sholat tidak boleh dibuka maskernya karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi pandemi menggunakan masker
menjadi sunnah muakkadah, sangat dianjurkan untuk menjaga kemaslahatan dan kesehatan bersama. Itu fikih. Nah, dalam kaidah-kaidah fikih ini kita tidak boleh bersempit hati. Maka Nabi SAW praktekkan ketika para sahabat menyampaikan tentang sholat asar mereka, Nabi membenarkan dua perilaku para sahabat tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersama para sahabat mengepung Bani Quraidah selama 25 hari. Jadi beruntun dari Khandaq sampai dengan Bani Quraidah. Ketika dalam kondisi pengepungan ini, orang-orang Yahudi itu sudah putus asa, sebab mereka sesungguhnya adalah pengecut, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa anzala alladziina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtulun wa ta'siluna fariqan. Jadi mereka sebenarnya takut, pengecut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dikepung sekian lama mereka ternyata tidak bisa bertahan. Akhirnya mereka pun menyerah tanpa syarat awalnya. Namun kemudian mereka mendengar, mengetahui bagaimana keputusan Rasulullah SAW kepada Bani Nadir. Keputusan Rasulullah SAW kepada Bani Nadir adalah meninggalkan Madinah. Mereka keluar dari Madinah. Harta yang mereka miliki menjadi rampasan buat kaum muslimin. Nabi SAW menolak hal yang sedemikian rupa. Maka mereka kemudian minta supaya mendapatkan hukuman yang ringan. Mereka minta ada penengahnya, agar apa yang mereka alami ini tidak semakin berat. Mereka minta hakim yang bisa memutuskan masalah di kalangan mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sebutlah nama sahabat Rasulullah yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah. Nabi pun kemudian mengirim Abu Lubabah. Ketika Abu Lubabah datang, karena sekutu mereka waktu sebelum Islam, mereka menampakkan raut wajah iba, menangis, laki-laki menangis, anak-anak menangis, wanita menangis. Namun kehadiran Abu Lubabah di situ untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi yang dialami oleh Bani Quraidah ini. Tetapi ketika mereka bertanya, "Ya Abu Lubabah, apa putusan Rasulullah kepada kami?" Abu Lubabah kemudian melakukan isyarat yang tidak mendapatkan kewenangan dari Rasulullah SAW sesungguhnya, yaitu meletakkan tangannya di leher. Ini tanpa bicara sekalipun. Ketika ada tangan di leher seperti ini, orang tahu putusannya adalah eksekusi mati. Ketika itulah Abu Lubabah menyadari tidak boleh membocorkan putusan. Ternyata Abu Lubabah sudah membocorkannya walaupun dengan isyarat. Maka kemudian Abu Lubabah menginsafi diri. Ini kebiasaan para sahabat. Ketika mereka salah, mereka langsung insafi diri dan mereka langsung menghukum dirinya. Abu Lubabah kemudian menghukum dirinya diikat di tiang Masjid Nabawi.
dan tidak dibuka kecuali waktu sholat sampai 9 hari, hingga Abu Lubabah dalam kondisi yang sangat mengenaskan, pingsan. 9 hari diikat di tiang Masjid Nabawi. Nah, jadi kalau jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke Masjid Nabawi ada isyarat tanda seperti ini tiang di mana dahulu Abu Lubabah mengikatkan dirinya di sini. Tiang ini disebut dengan tiang Aisyah karena yang memberitahu kepada para sahabat yang lain di mana Abu Lubabah mengikatkan dirinya di masjid sebagai bentuk taubat atas kehilafannya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga di dalam hadis dikatakan ada sebongkah tanah di samping tiang itu di Masjid Nabawi. Seandainya orang tahu, mereka akan melakukan undian untuk memperebutkan tempat itu untuk sholat. Sehingga tempat ini pun dinamakan tempat tiang undian. Jadi kalau nanti berkesempatan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala umrah, ini berada dekat rumah Nabi, dekat makam Nabi. Ada tiang yang sudah dikasih tanda oleh pemerintah Saudi, tiang Aisyah radhiyallahu anha. Kita bisa mengetahui isyarat ini sebagaimana isyarat raudhah yang ditandai dengan karpet hijau. Ini juga sudah ditandai, sehingga tidak sulit-sulit kita untuk menemukan tiang Aisyah ini. Tiang ini juga dinamakan tiang Abu Lubabah karena Abu Lubabah mengikatkan diri di tiang itu sampai 9 hari, sampai pingsan. Mengapa tempat ini menjadi tempat undian? Karena Allah Subhanahu wa taala merestui, meridhoi apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Saat itu banyak orang menyampaikan, "Ya Abu Lubabah, taubatmu telah diterima, taubatmu telah diterima." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini menyampaikan, "Saya hanya mau ikatan ini dilepas oleh Rasulullah." Maka kemudian Nabi pun mendatanginya dan Nabi kemudian melepaskan ikatannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Abu Lubabah pun menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bernazar untuk mensedekahkan semua harta saya." Nabi perintahkan sepertiga saja, tidak perlu semuanya. Inilah ketetapan yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Maka kemudian Nabi SAW perintahkan sahabat Sa'ad bin Mu'az untuk menjadi juru runding, lalu menyampaikan putusan Nabi kepada mereka. Sa'ad bin Mu'az ini pemimpin Madinah dari suku Aus yang dahulu sebelum Islam bekerja sama dengan Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'az kemudian menyampaikan putusan Rasulullah SAW. Putusannya, mereka yang melakukan kejahatan perang, yang kemarin ikut perang dalam perang Ahzab, maka hukumannya adalah eksekusi mati. Sehingga jumlah mereka yang 800-an tersisa pada malam itu dipenggal oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat di parit Khandaq, di mana tempat kemarin Rasul bersama para sahabat berhadapan dengan pasukan sekutu. Hartanya dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Hartanya sangat banyak orang-orang Yahudi ini, sehingga pembagian ini tidak mengalami kekisruhan,
karena dalam jumlah yang besar semua mendapatkannya. Maka kemudian disiapkanlah parit-parit itu untuk menjadi kuburan orang-orang Yahudi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama-ulama sirah memberikan pelajarannya kepada diri kita bahwa tidak mesti paparan gambaran tentang Rasulullah yang santun, yang baik, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pembalasan, tidak melakukan perlawanan, itu dalam satu bentuk. Dalam bentuk yang lain, Nabi juga bersikap tegas. Diusirnya orang-orang Yahudi, diperlakukannya dengan hina mereka, sampai kemudian dipenggalnya mereka pada malam itu. Para sejarawan mencatat sisa dari mereka yang ikut perang dalam perang Ahzab kurang lebih sekitar 600 sampai 800. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang Yahudi sejak dahulu sampai hari ini bagi yang bainahu ada rasa tidak suka terhadap kaum muslimin. Faktornya karena mereka begitu trauma mengalami kehidupan ketika mereka berinteraksi dengan kaum muslimin di Madinah. Itu tidak lain karena perbuatan mereka sendiri. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ilustrasi apa yang disebutkan oleh tayangan video ini mungkin bisa menjadi catatan buat kita semua. Jadi disebutkan orang-orang Yahudi ini sejak kedatangan Rasulullah SAW, posisi mereka terampas, posisi mereka terambil. Selama ini mereka meyakini bahwa Nabi terakhir itu adalah dari Yahudi. Itu yang menyebabkan mereka shock setelah mengetahui bahwa Nabi akhir zaman bukan orang Yahudi. Hal yang membuat mereka tidak suka karena Nabi yang mereka tunggu-tunggu, yang akan mengangkat harkat mereka, ternyata bukan dari kalangan mereka. Inilah yang disebut dalam kaidah Islam baghyan bainahum. Ada rasa dengki kebencian yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah menunggu di Madinah bukan hanya tahun, tapi berabad-abad lamanya. Dari keturunan-keturunan mereka, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dari keturunan Nabi Harun mereka tinggal di tempat itu agar menjadi bahagian dari kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia sedunia, Nabi pemimpin mereka di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, watak mereka watak iri, dengki, hasad. Ini yang senantiasa dibangun kepada diri kita, dan akhirnya protek kita terhadap mereka dalam urusan-urusan interaksi sangat sulit. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi evaluasi di tahun 2021. Tahun 2020 sensus nasional kita memberikan data bahwa populasi kaum muslimin kisaran 70 sampai 80%.
kisarannya 70 sampai 80% yang benar-benar melaksanakan agamanya dan mendapatkan pencerahan atas agama yang mereka yakini, kisarannya 40 sampai 50%. Apa indikasinya? Kehadiran di majelis ilmu, kehadiran di majelis-majelis pengajian. Misalnya seperti yang kita dapatkan, realita kehadiran di majelis-majelis pengajian, di majelis-majelis ilmu, ini merupakan realita mereka yang benar-benar ingin mendapatkan pengetahuan tentang Islam dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisarannya 40 sampai 50%. Dari 40 sampai 50% yang terzolimi 7 sampai 8% kisarannya. Sedikit, 7 sampai 80%. Dan mereka yang terzolimi itu 7 sampai 8% ini, 7 sampai 10% ini bukan secara tiba-tiba ada grand design untuk menzolimi mereka. Namun apa yang terjadi? Selebihnya kaum muslimin diam. Jangankan memberikan pembelaan terhadap 7 sampai 10%. Bahkan yang kita sering dengar adalah sumpah serapah terhadap yang 7 sampai 8 sampai 10%. Bahkan akhirnya kemudian ikut serta memberangus 7 sampai 10% kisaran kaum muslimin yang dizalimi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada kisah anak-anak yang disebut dengan fabel. Fabel dunia binatang di mana mereka bisa berbicara, menyampaikan kondisi-kondisi mereka. Ada satu kisah hikayat dalam dunia fabel, yaitu 10 kerbau dengan seekor harimau. Harimau ini ingin memangsa 10 kerbau itu. Kalau dimangsa sekaligus nggak mungkin. Maka harimau cara memangsa 10 ekor kerbau itu adalah menyampaikan kepada 9 kerbau yang lain akan bahaya satu kerbau. Satu kerbau ini bahaya. Disampaikanlah dengan segala macam retorikanya, narasinya yang membuat 9 kerbau itu percaya bahwa satu ekor kerbau itu sangat berbahaya buat mereka. Akhirnya satu kerbau itu tidak diteman, diasingkan. Ketika diasingkan itu, maka seekor kerbau ini menjadi mangsa harimau. Dimakanlah satu. Kata penulis fabel, sesungguhnya ketika satu ekor kerbau itu dimakan, sesungguhnya realitanya adalah memakan 10 ekor kerbau. Mengapa? Karena kerbau yang lain pun akan diperlakukan seperti itu. Nanti 9 kerbau disampaikan lagi kepada yang 8 kerbau. Satu kerbau ini berbahaya. Ketika dimakan lagi, disampaikan lagi ke 8 ekor kerbau. Satu kerbau di antara mereka berbahaya. Dikucilkan lagi dan dikucilkan lagi. Habis semua kerbau. Maka kemudian penulis fabel ini mengingatkan, tidak jarang kita dimangsa dengan cara yang sedemikian rupa yang seharusnya memunculkan solidaritas kita, tetapi kemudian kita pun akhirnya diam, tidak memberikan pembelaan apapun. Maka Nabi menyelesaikan urusan Bani Quraidah ini dengan penyelesaian manajemen emergensi. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Jibril. Dalam pandangan sirah, ketika Nabi menyelesaikan sebuah permasalahan, ada 3 model tipe manajemen penyelesaian. Ada manajemen penyelesaian reguler. Nabi SAW melakukannya secara gradual, bertahap, sebagaimana membangun dakwah. Membangun dakwah dalam sirah disebutkan pada kaidah fase Mekah dan fase Madinah, kemudian fase era baru setelah fase Madinah.
Ini dilakukan manajemen mengelola dakwah secara gradual. Ada yang dilakukan penyelesaiannya juga dengan penyelesaian manajemen pembiaran. Nabi membiarkan saja, nanti juga akan ada penyelesaian yang kemudian diistilahkan dengan sebuah idiom kita dengan mengatakan al-waqtu juz'un minal jas. Nanti waktu yang akan menyelesaikan. Ini termasuk yang dilakukan oleh Nabi dalam menyelesaikan masalah. Beliau mengelolanya dengan manajemen pembiaran. Bahkan secara ekstrim, para ulama sirah menyebutkan salah satu di antara manajemen pembiaran Nabi adalah ketika para sahabat berbisik-bisik, cukup hiruk-pikuk ketika mereka menyaksikan para istri Nabi lempar-lemparan kue di satu ruangan. Mereka cemburu satu sama lain. Akhirnya mereka lempar-lemparan kue, mau menandakan kejengkelan, kecemburuan atas istri yang sama dengan istri lain. Hiruk-pikuk. Sahabat kemudian sampaikan kepada Rasulullah, lihat istri-istri Rasulullah. Nabi mengatakan kepada mereka, biar nanti juga akan selesai. Ini namanya manajemen pembiaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi mempraktekkan pengelolaan manajemen itu pas, tepat, tidak salah. Ini yang membuat penyelesaiannya pun akhirnya mendapatkan kemaslahatan. Jangan sampai kita keliru. Yang harus kita kerjakan emergensi, kita kerjakannya dengan manajemen pembiaran, tambah kacau nanti. Maka dalam persoalan Bani Quraidah, Nabi SAW menyelesaikan dengan emergensi. Para sahabat kemudian dimobilisasi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa lelahnya dakwah. Pulang berbulan-bulan dari Khandaq, pulang mau istirahat, Jibril menyampaikan enggak boleh istirahat, segera berangkat ke Bani Quraidah. Maka dalam situasi yang semacam ini ada ekstra power, ekstra energi, yaitu mobilisasi satu persatu. Nabi datang satu persatu. Ayo berangkat lagi. Jangan tunda-tunda, jangan letakkan senjata, berangkat lagi. Nabi himpun satu persatu para sahabat. Mungkin tanpa iman dan tanpa kekuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berat melakukan hal yang sedemikian rupa. Barangkali kita yang menjadi pengelola manajemen masjid misalnya, kalau ingin mengajak partisipasi para jamaah yang lain, kadang-kadang perlu memerlukan ekstra energi. Satu-satu didatangi, satu-satu disapa, satu-satu disapa. Ayo berangkat lagi, ayo kita lakukan lagi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya kurang lebih sekitar 3 ribuan sahabat itu berangkat ke Bani Quraidah. أصعد المسلمون إلى هناك وضربوا الحصار على بني قريظة 25 ليلة. ولما اشتد الحصار وعظم البلاء عليهم أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم سعد. Pimpinan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini melanjutkan kepemimpinan. Jadi kalau ada kelanjutan kepemimpinan itu hal yang biasa sesungguhnya dalam suksesi kepemimpinan di masa lalu. Lanjutkan lagi. Dan Ali bin Abi Thalib kemudian memimpin kaum muslimin melanjutkan kepemimpinan di perang Ahzab berhadapan dengan Bani Quraidah. Tetapi berbeda. Perang Ahzab perang kecerdasan. Perang Bani Quraidah perang sewa. Perang urat syarat, di mana kaum muslimin mengepung perkampungan Yahudi itu dengan memunculkan rasa ketakutan yang luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini merupakan inspirasi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa sesungguhnya yang kami khawatir ini adalah anak-anak dan kaum wanita di Madinah ketika menghadapi perang Ahzab.
ketika menghadapi perang Ahzab. Mereka nanti akan menyerang dari belakang, dan ternyata dibuktikan mereka betul menyerang dari belakang. Maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada mereka-mereka yang masih ada di Madinah, anak-anak dan kaum wanita, untuk mengumandangkan takbir sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh takbir tidak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu disampaikan dari maghrib sampai subuh. Jadi ternyata ada kaidah-kaidah yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu, seperti menghidupkan syiar. Kadang-kadang saya merasa kangen mendengarkan suara takbiran dan ba'da maghrib sampai subuh. Sunyi, sepi. Kadang ini hari raya atau bukan, sunyi sekali, tidak ada takbiran. Sementara pada waktu itu kekhawatiran Abu Bakar adalah masuknya penyusup ke wilayah Madinah yang akan menyerang kaum muslimin. Dan ternyata memang benar mereka menyerang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik. Ketika yang menyerang orang-orang Yahudi ini, ada seorang sahabat melihat dan menyaksikannya. Rupanya memang memiliki latar belakang penakut. Ada rasa takut berhadapan dengan sekelompok kumpulan orang yang menyerang Madinah. Sehingga Sofia binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW ini, menyampaikan kepada sahabat itu yang masuk menyerang kita nih, lawan dong, gesah dong, nggak berani. Akhirnya Sofia binti Abdul Muttalib ini yang langsung berhadapan dengan Yahudi tersebut, lalu mencari-cari timing yang tepat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jalan-jalan depan. Ternyata dialah wanita tangguh dan perkasa. Nabi pun kemudian menyampaikan julukan wanita ini wanita perkasa, wanita yang pertama kali membunuh orang kafir Yahudi pada saat ketika mengamankan wilayah Madinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian wilayah Madinah ini pun menjadi wilayah yang aman. Orang-orang Yahudi keluar dari wilayah Madinah dan kaum muslimin mendapatkan banyak kemaslahatan. Sehingga Syekh Mubarakfuri memberikan catatan buat kita bahwa pengusiran Bani Quraidah ini dalam rangka menegakkan wibawa dan kehormatan eksistensi otoritas Madinah agar aman, tertib, nyaman, tidak ada bahaya-bahaya yang datang. Yang kedua, siapa saja yang membatalkan perjanjian boleh dihadapkan dengan kondisi memutuskan perjanjian itu dengan segala macam resiko. Di antaranya resikonya berhadapan, dan resiko yang terberat adalah eksekusi hukuman mati. Yang ketiga, peristiwa Bani Quraidah mengajarkan kepada diri kita untuk bisa memahami persoalan yang ada dalam Islam. Ada yang namanya asas, yaitu pokok, urusan pokok. Kalau urusan pokok tidak ada ruang yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Tapi ada ruang yang furu', ruang yang memungkinkan adanya istihad, dan kita dibolehkan untuk berlapang dada agar apa yang dialami oleh mereka bisa dapat sama-sama kita pahami. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh membocorkan keputusan rahasia apapun. Ini perlu dibiasakan oleh diri kita ketika ada hal-hal yang sangat penting, sangat secret, harus kita pelihara, kita jaga, jangan sampai bocor di luar. Apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah menjadi perhatian pada diri kita, dan bagaimana menginsafinya, langsung menghukum diri dan membalasinya dengan bersedekah.
Abu Bakar memberikan dan sedekahkan semuanya, tapi Nabi SAW membatasi sepertiga saja. Dan yang terakhir adalah pentingnya menjaga soliditas, kekompakan dan keutuhan membawa kaum muslimin. Ini menjadi catatan kita juga di akhir tahun dan di awal tahun. Mudah-mudahan tahun 2021 kaum muslimin jauh lebih baik insyaallah. Sebelum selesai, barangkali ada yang mau disampaikan pada tafadhol silakan. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فالأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إني نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك من الناس ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم